Makanya saya bilang kalau kalian mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika saya menghadapi istri saya ketika dia kurang hemat berkata-kata. Ayolah, gak usah kita sekedar khotbah bagus, penyembahan bagus, kelakuan buruk, selesai kita semua. Silakan duduk, shalom. Shalom. Hari-hari ini sebagaimana tahun gereja, ini hari-hari Tuhan menampakkan diri. Jawab, berapa hari dia menampakkan diri? Berapa hari dia menampakkan diri? Supaya murid-muridnya tidak gagal fokus dalam mengikuti dia. Tapi sayang, dari ke-12 muridnya, ada satu yang gagal fokus. Yudas Iskariot. Murid Yesus langsung bisa gagal fokus. Apalagi Anda dan saya. Halo? Oleh karena itu, jangan Anda anggap firman itu bohongan. Jangan Anda anggap firman itu bobotnya gertakan. Semua firman pasti digenapi, katakan amin. Salah satu apa? Banyak yang dipanggil, lanjut. Halo, itu pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat itu. Rasanya saya sedih kalau ada di antara Anda akhirnya menggenapi yang banyak. Dan kemungkinan itu bisa terjadi kalau Anda ikut Yesus nggak menurut Yesus. Halo, khotbah bagus diperlukan gereja. Tapi khotbah bagus tidak representatif ikut Yesus. Catat dong baik-baik. Penyembahan bagus, nyanyi dengan penghayatan, itu diperlukan di gereja. Tetapi penyembahan yang bagus, nyanyi yang bagus, penghayatan, itu tidak representatif menunjukkan engkau mengikuti Yesus dengan benar. Karena mengikuti Yesus dengan benar, pertama harus Anda kenal dia. Tanpa mengenal dia, Anda nggak bisa ikut Yesus. Sekalipun Anda bisa khotbah, banyak mujizat, bernubuat, bahasa roh. Kalau Anda tidak mengenal dia, Anda nggak bisa ikut dia. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca dan minta tolong hafal ayat ini supaya Anda jangan keliru ikut Yesus. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Tangkap dong. Tahun ini saya 46 tahun jadi hamba Tuhan. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi nggak jamin saya mengenal Allah. Apalagi pengkhotbah terkenal, rata-rata nggak mengenal Allah. Karena seringkali kami pengkhotbah terkenal tidak melayani Tuhan, melayani fasilitas. Kami 5 orang khotbah di Manado beberapa tahun yang lampau. 1-2 minggu sebelum berangkat, salah satu pendeta telepon saya. Salam Pak Ridwan, salam. Tumbenan apa ini? Bapak ikutkan jadi pembicara KKR di Manado? Iya kenapa? Mereka nggak kenal kita ya Pak Ridwan? Loh kenal dong, makanya kita diundang. Apa kalimat berikutnya? Loh Pak Ridwan, kok kita pendeta terkenal tiket pesawatnya Lion? Ayo. Kok kita pendeta terkenal tiket pesawatnya Lion, berarti tidak melayani Tuhan, melayani fasilitas. Langsung bilang, ya nggak apa-apa lah, kan itu pesawat. Kalau saya dikasih 300.000, saya tinggal di Jakarta, dikasih 300.000, naik gokar saya ke Priok, disuruh saya berenang ke Manado, nggak bisa. Jangan-jangan nyasar di Madagaskar nanti mayat saya. Bisa. Itu pesawat loh. Pak jangan main-main. Ya siapa yang main-main? Saya nggak main-main. Jujur Pak Ridwan, jujur. Loh kok jujur apa dari tadi saya jujur?
Tiket pesawat saya Lion. Bapak tiket pesawatnya Lion nggak? Enggak. Lu kaget dia. Lu kok beda-beda? Tiket saya Lion. Bapak apa? Saya Lion. Lebih mahal dia dong. Nyambung gak sih? Kalau nggak nyambung, lu masih gampang ketipu. Karena kita kan suka mahal di mana? Mahal istilah kan. Lion, itu bahasa Inggris. Lion bahasa Indonesia. Lebih mahal bahasa Inggris lah. Mana lebih mahal? Black coffee atau kopi hitam? Kristen, penipu. Gara-gara istilah kan. Mana lebih bergengsi? Minum kopi di kafe atau di kedai? Padahal arti kafe kedai. Jangan sok ke Inggris-Inggrisan. Sama itu artinya kedai. Nora. Kristen. Makin gampang ditipu lagi. Bapak-bapak lihat saya. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Mana lebih dinikmati? Mingkem kan lo? Gak berani jujur. Belajar jujurlah. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, mana bisa dia mengenal saya sesanggup istri saya dalam mengenal saya? Gak bisa. Malah saya pertegas, sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, udah hebat dia mengenal saya, 1/10 dari kemampuan si homilin ngai punya istri manusia langka itu dalam mengenal saya. Udah hebat 1/10. Berarti kalau istri orang memuji saya, sesungguhnya berangkat mengenal saya atau tidak? Berangkat mengenal saya atau tidak? Ya enggak lah. Halo, kalau istri orang nggak mengenal saya, memuji saya, pujiannya berbobot atau tidak? Catat dong baik-baik. Karena nggak berbobot, hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Yang bodoh lihat saya, hanya orang bodoh. Janganlah mempertontonkan kebodohan. Jangan senang dulu kau ibu-ibu, sama kalian ibu-ibu. Mana kau lebih suka? Teguran suami atau pujian suami orang? Ayolah. Supaya jangan kesurupan berlanjut. Makanya Bapak Ibu, kalau pasangan orang memuji kita, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, jangan kiri, nanti ada garis. Kanan lagi, perboden. Itu yang saya bilang, saya khotbah di Surabaya ini 5 kali khotbah. Habis ketiga mau keempat durasinya agak panjang sedikit. Gembalanya bilang, Pak Ridwan, Bapak bisa istirahat di sana. Sana ada kursi pijat, ada kopi, Bapak bisa minum. Saya jalan ke sana. Tiba-tiba ada ibu-ibu muda ngejar saya. Yang ngejar saya siapa? Bukan nenek-nenek, ibu-ibu muda. Pak Ridwan. Oh ya Bu, ada apa yuk? Nangis. Akhirnya saya ketemu idola saya. Stop, jangan ngomong. Stop, langsung stop. Dia bilang, masa sih? Jangan bilang. Itu rendah hati di atas Himalaya itu. Stop, jangan ngomong gitu Bu. Stop, jangan. Bukan gitu Pak Ridwan. Saya cocok sekali dengan khotbah Bapak. Saya suka sekali dengan khotbah Bapak. Suka? Nggak usah suka, nggak usah cocok. Lakukan. Ngapain suka khotbah kalau nggak ngelakukan? Terus apa dia bilang? Pak Ridwan bisa nggak konseling saya? Nggak bisa Bu. Loh kenapa? Kita lawan jenis. Nggak bisa Bu. Nanti saya minta gembalanya mengundang hamba Tuhan perempuan membimbing ibu. Itu lagi saya bilang apa? Bukan gitu Pak Ridwan. Saya cocok sekali sama Pak Ridwan. Dia bilang cocok. Bangun. Saya menikah masuk 40 tahun. Proses pencocokan masih terus kami kerjakan. Ini ujung-ujung nongol cocok. Inilah kesurupan itu. Kalau kalian bilang kalian cocok sama suami orang, kalian lagi kesurupan. Jangan pura-pura nggak dengar. Kalau kalian bapak-bapak membandingkan istri kalian dengan pacar kalian sebelumnya, itu kesurupan. Mama, tahu nggak? Apa Pak? Pacar saya dulu lebih baik daripada kamu. Itu lu kesurupan. Makanya Bapak Ibu, menjalani firman Tuhan memaknai Jumat Agunan Paskah, itu kelihatan di perkawinan, bukan di mimbar. Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Yang belum menikah, tunggu tanggal mainnya. Nggak ada orang menikah dengan orang cocok.
Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Ulangi Pak. Maka menikah itu harus siap konflik. Kalau kalian menikah supaya bahagia itu halusinasi. Menikah itu supaya dewasa. Sabar orang asli di perkawinan. Jangan pertontonan kesabaran sama istri orang. Kau niat buka cabang itu namanya. Sabarlah sama istrimu. Nyambung gak sih? Ya pasti nyambung orang kau yang kumaksud. Gak mungkin gak nyambung. Makanya nyanyian tadi harus dipraktekkan mulai dalam perkawinan. Meskipun gunung tidak. Meskipun masalah tetap. Makanya ada dua bapak-bapak. Ada berapa bapak-bapak? Dua. Masing-masing menikah umur 25 tahun pernikahan. Masing-masing punya istri cerewet-cerewet dan semakin cerewet. Jawab, mana bapak-bapak yang beriman? Bapak pertama bilang, Tuhan, Tuhan. Saya 25 tahun menikah, istriku cerewet dan makin cerewet. Rasanya aku gak cocok, menderita saya Tuhan. Tapi saya beriman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tahun ini bisa kau rubah istriku. Tahun 2026 istriku gak cerewet lagi. Dalam istriku gak cerewet. Saya beriman. Itu bapak pertama. Bapak kedua. Tuhan, Tuhan, aku menikah 25 tahun, istriku cerewet-cerewet dan makin cerewet. Tapi saya beriman Tuhan, gak ada yang mustahil di depan kau. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Berikan aku kekuatan tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Gak usah ngomong, praktekin. Kedua, udah gak praktekin lu penipu. Praktekin supaya nyanyian lu tadi jangan terharu-terharu, pulang tetap mengharukan kelakuan lo. Kristen. Kedua, pulang berantem juga lo. Ayolah. Makanya saya bilang kalau kalian mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika saya menghadapi istri saya ketika dia kurang hemat berkata-kata. Ayolah, gak usah kita sekedar khotbah bagus, penyembahan bagus, kelakuan buruk, selesai kita semua. Makanya menghormati Jumat Agunan Paskah bukan sekedar khotbah bagus, bukan sekedar nyanyian bagus, tetapi harus kelakuan bagus. Makanya tersirat di balik Yakobus ayat 15. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Apa yang benar? Doanya atau orangnya? Orangnya. Doa orang yang benar. Khotbah orang yang benar, bukan khotbah yang benar. Penyembahan orang yang benar, bukan penyembahan laguannya yang benar. Orangnya. Itu yang saya bilang. Kalau kalian menyembah gemetar-gemetar, kalian pulang, istri kalian masih gemetar sama kalian. Kalian masih susah, rusak kalian tuh. Atau yang biasa saya bilang, kalau kalian menyembah gemetar-gemetar, pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama Anda, memang lu masih kesurupan. Yang naik motor, apapun alasanmu, jangan lawan arah. Kan gak ada amin kan? Masih ngelawan kan muka lu kan? Jangan lawan arah. Nah, ayolah. Makanya Tuhan mau murid-muridnya mengerti ikut Yesus memaknai Jumat Agung Paskah. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya undang kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, Anda baca ayat yang ganjil. Terus kita bergantian ayat terakhir ayat 58. Kita bersama-sama. Saya mulai. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan
Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu. Tepuk tangan yang keras. Yes. Konteks kebenaran ini menyimpulkan pasal 1, 2, 3 sampai pasal 14. Tetapi dipersempit lagi, konteks kebenaran ini menyimpulkan pasal 15 ayat 1 sampai 11 tentang kebangkitan Kristus. Ayat 12 sampai ayat 34 tentang kebangkitan kita. Dan ayat 35 sampai ayat 49 sebelum bacaan kita tentang kebangkitan tubuh. Supaya fokus kita kepada nilai-nilai yang tidak dapat binasa. Kekal. Apa itu kekal? Banyak orang tidak mengerti tentang kekal. Bahkan sampai ada orang bilang sama saya, Pak Ridwan, kalau Bapak enggak bahasa roh, Bapak enggak punya Roh Kudus. Stop. Bahasa roh tidak ukuran utama adanya Roh Kudus. Saya tegas, jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Sekaligus jangan buat itu penentu. Karena itu sifatnya enggak kekal. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, ya. Yes. Ya. Pengetahuan. Mana yang kekal? Hanya kasih. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Kasih ciri utama ajaran Kristen. Bisa khotbah bukan ukuran rohani. Kasih ukuran rohani. Bahasa roh nubuat itu diperlukan gereja. Tetapi bukan itu kesimpulan rohani. Kalau itu kesimpulan rohani, nubuat juga akan berhenti kok. Bahasa roh juga akan berhenti. Enggak kekal. Saya sedih ketika seorang pendeta berkata, tahu nggak Pak Ridwan, di surga kita nanti bahasa roh. Enggak. Bapak jangan sok tahu. Saya enggak sok tahu. Memang bahasa roh itu enggak di surga enggak bahasa roh. Loh Pak, langsung saya buka ayat ini. Baca dong. Dia baca. Kasih tidak berundung bahasa roh akan berhenti. Berhenti. Dia bilang kok kaget loh. Kalau lu kaget jadi kaget saya. Karena itu tertulis dari ribuan tahun yang lalu. Lu sekolah teologi juga, lu pendeta udah 30 tahun. Kok kaget? Oh, jadi bahasa roh berhenti. Dia tanya. Jadi kalau gitu Pak Ridwan, di surga kita bahasa apa? Gak tahu saya. Saya belum pernah ke surga. Jujurlah. Saya sedih ketika ada orang mengaku-ngaku. Saya naik turun surga. Saya naik ke surga terus turun lagi. Lu penipu. Saya ulangi. Siapa berani berkata naik ke surga dan turun, naik ke surga turun. Itu penipu. Kenapa penipu? Yesus naik ke surga belum turun-turun. Lu naik turun, naik turun. Lu naik turun, naik turun. Penipu. Jangan kita khotbah bohong supaya dianggap orang kita hebat. Mana ada nilai orang mengaku kita hebat. Masalahnya kita dibilang Tuhan hebat gak? Kalau orang yang bilang kan itu bisa menipu, gak kenal. Makanya jangan nikmati pujian orang. Karena kita gak beribadah kepada orang. Saya sedih lagi ada orang bilang, Pak Ridwan tahu gak? Gembala kami pernah disuruh Tuhan ke neraka. Bohong itu. Saya disuruh Tuhan ke neraka. Mana ada. Nanti benar-benar ke neraka lu nanti. Halo. Mana dasarnya?
Kalau dasarnya nggak ada di Alkitab, nggak usah beritakan yang aneh-aneh lah. Ini penting. Supaya jangan Anda dibohongi. Jawab, iblis bisa nggak bawa firman? Yesus dicobai oleh iblis pakai apa? Pakai firman. Maafkan saya. Mimbar ini sekarang lebih banyak utusan iblis daripada utuhan Tuhan di gereja-gereja di dunia. Apa itu? Buka Matius 24 ayat 24 operator. Matius 24 ayat 24. Di Amerika, di Afrika sekarang lebih banyak utusan iblis daripada utusan Tuhan. Apa itu? Yuk baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Lanjut. Ini tulisan 2000 tahun yang lalu. Kenapa nggak baca? Yang paling efektif iblis menyesatkan bukan dari ajaran aneh-aneh, dari mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Dari mana? Dari mujizat. Tidak ada perbedaan signifikan Yesus dengan iblis berkenan mujizat. Perbedaan signifikannya di perbuatannya yang ajaib, bukan di mujizat. Tampilkan operator Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Sama-sama baca Mazmur 105 ayat 5. 1, 2, ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan ada 3. Ada perbuatan ajaib, ada mujizat. Benar gak? Berarti perbuatan ajaib dengan mujizat sama nggak? Beda. Perbuatan ajaib itu sifatnya kekal. Mujizat itu sifatnya sementara. Makanya iblis bisa. Jawab, iblis bisa nggak menyembuhkan penyakit? Jangankan iblis, anak buahnya yang terkecil pun bisa. Ponari namanya. Yalah. Tapi perbuatan ajaib hanya 2. Di sini Tuhan letakkan nilai. Nggak bisa dibuat iblis. Apa itu? Jika 1 orang saja bertobat, maka seisi surga bersorai. Kalau kita bertobat, itu absolut produk Tuhan. Nggak mungkin produk iblis kita bertobat. Nggak mungkin. Makanya Tuhan meletakkan sukacitanya bukan di mujizat, tapi di pertobatan. Jika 1 orang bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Nggak ada Alkitab berkata, jika ada orang sakit sembuh, ada sorak-sorai surga. Nggak ada. Karena mujizat bersifat sementara. Buka Markus 1 ayat 42. Ini mujizat. Markus 1 ayat 42. Supaya kita mengerti Jumat Agung Paskah. Sama-sama baca Markus 1 ayat 42. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Orang yang kanak-kanak rohani, fokusnya lenyap penyakit kusta itu. Itulah kanak-kanak. Tapi orang mulai dewasa rohani, fokusnya bukan itu. Fokusnya keterangan waktu. Ulangi, fokusnya apa? Kata mana keterangan waktu dalam ayat ini? Lebih keras. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Seketika, apa yang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Hai umatku, ini mujizat gampang. Nggak perlu proses panjang-panjang. Seketika. Hai umatku, semua mujizat seketika sifatnya sementara. Jawab, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Bangkit nggak? Mati lagi nggak? Ya sementara. Siuman jangan pingsan. Sementara itu. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Seketika. Setelah lewat orang Israel, lautnya tetap terbelah atau gabung lagi? Sementara. Ada apa Kristen ini? Kok suka mujizat? Ketipu setan. Jangan anti mujizat. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan anti mujizat. Sekaligus, jangan utamakan mujizat. Ulangi, 1, 2, ya. Sekaligus, jangan utamakan perbuatan ajaib. Nggak bisa seketika.
Yaitu pelaku firman. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Ada nggak perintah Tuhan untuk Anda lakukan? Hai istri, tanduklah suamimu. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Karena itu seketika. Nggak usah diajarin pun lu tandukkan suami lu kan. Orangnya lagi lihat saya nih. Seketika itu. Tetapi dengar baik ibu-ibu, jujur. Ada nggak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ada nggak? Jujur. Untuk tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan. Tumben jujur loh. Saya peringatkan Anda. Lebih gampang Tuhan membelah selat Hormuz daripada membuat istri tunduk pada suami. Hei Kristen sesat. Maka catat baik-baik. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian masih sesat. Nggak menghormati Jumat Agung dan Paskah. Catat dong baik-baik. Kalau kalian lebih kagum laut terbelah daripada istri tunduk pada suami, kalian masih sesat. Makanya bersyukurlah kalian sebelum meninggal dengan khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lu itu. Ayolah. Jujur, mana lebih gampang Tuhan ubah? Mayat bangkit atau orang pelit jadi memberikan perpuluhan? Mana lebih mudah? Sulit sekali orang memberikan perpuluhan kan? Saya tahu orangnya di sini, saya tahu orangnya. Lagi ngelihat saya dia. Halo Kristen. Nggak ngerti Jumat Agung Paskah kalian ini. Makanya khotbah berikutnya, buka telinga lu. Supaya kita taat kepada dia. Yaitu apa? 1 Korintus 15 ayat 50. Ini. Pelaku firman itu perbuatan ajaib. Sampai Tuhan bilang bukan hanya bertobat. Tapi juga katakan orang yang berbahagia adalah orang yang dengar firman Tuhan serta hai bapak-bapak, mengasihi istri dengan segala pencak silatnya. Itu proses seketika atau tahunan. Fokuslah yang proses, jangan yang seketika. Supaya mental dukun Anda tuntas. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang kukenaki kepadamu. Katakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Karena ini rahasia seringkali orang gak ngerti. Daging dan darah tidak dapat bagian dalam kekekalan. Yang nggak dapat bagian. Kalau nggak dapat bagian, kenapa kalian lebih suka doa kesembuhan daripada berdoa jangan berbohong lagi? Karena Kristen daging. Saya ulangi, Bapak Ibu anak muda, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat nggak? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Nggak usah doa kesembuhan melulu, nanti nggak mati-mati kamu. Ada apa Kristen ini? Akhirnya orang selalu bicara yang binasa. Ada pendeta terkenal. Pernah saya bimbing dia waktu SMA. Saya khotbah di gerejanya. Dia bilang, Bang Riton, dia panggil saya Bang. Bang, lihat jam tangan saya. Kenapa jam tangan lo? Tebak berapa harganya? Ya nggak tahu saya. Tebak dong. Saya nggak pernah jual beli jam, nggak tahu saya. Dia sebut, ini harganya 2 miliar. Langsung saya pelototi. Berapa harganya? 2 miliar bang. Sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh lo. Kenapa berkat Tuhan 2 miliar untuk jam tangan? Bodoh sekali kau. Jam tangan saya 1,5 juta. Kau 2 miliar. Fungsinya sama nggak? Kalau sama kenapa terlalu banyak berkat Tuhan tercipta untuk itu? Saya tanya dia, siapa yang menjamin jam tangan kau 2 miliar, aku 1,5 juta. Siapa yang lebih jamin panjang umurnya? Ya saya lah. Loh kenapa bang? Perampok nggak lihat saya, melihat kau. Kristen. Kristen. Bodoh kok sempurna. Tas istrinya 870 juta. Kaca matanya 125 juta. Cincinnya berlian. Nyanyinya apa? Nyanyi apa? Ku tak membawa. Apa nih? Lu bawa tuh. Ku nggak membawa. Apa? Lu bawa. Lu pamer-pamer dari tadi. Ku tinggal semua. Nggak lu tinggal tuh. Penipu. Nggak lu tinggal tuh. Jadi lucu-lucu sedih Kristen ini. Lucu-lucu campur sedih. Termasuk yang lihat saya sekarang ini. Jawab dong ibu-ibu. Jawab ibu-ibu. Kecantikan dari dalam atau dari luar?
Apa istilahnya? Inner beauty. Bohong lu. Kalau inner beauty, mana kau lebih lama? Mana kau lebih lama? Baca Alkitab atau di salon? Lebih lama mana? Salon kan itu out, luar, bukan inner. Luar. Pedikur, kur. Poles sana sini gini. Rambut sasak kayak singa. 4 jam. 4 jam. Baca Alkitab 1 jam, lama sekali. Lu bilang inner. Udah gitu bodohnya apa? Keluar dari salon. Suaminya lihat. Ih, mami cantik sekali. Kau senang. Lu ditipu. Maksud suami lu apa? Mami cantik dari salon. Aslinya sih jelek. Itu maksudnya. Kalau dari salon dipuji, kasihan banget loh. Kok seru banget ketawa ibu ini. Kayaknya dari unsur pengalaman pribadi nih. Halo Bapak Ibu. Banyak orang ke gereja gagal fokus. Fokusnya bukan yang gak dapat binasa. Tapi yang binasa. Percayalah, sakit sembuh. Itu kan dapat binasa. Yang gak punya anak dapat anak. Itu kan punya binasa. Catat baik-baik. Kau sakit kanker. Didoakan gak sembuh. Didoakan gak sembuh. Malah mati. Gak pernah Tuhan sebut kegagalan. Kau sakit kanker. Didoakan sembuh. Sehat. Gak pernah Tuhan sebut itu keberhasilan. Kau sembuh atau enggak sembuh, hidupmu benar, baru itu berhasil. Dalam kebenaran, ukuran keberhasilan, bukan di kesembuhan. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semua sembuh, 9 masuk neraka. Karena dikira sembuh itu mengatasi kebinasaan. Enggak. Darah dan daging enggak masuk dalam kerajaan surga. Ini penting. Supaya kita mengerti kebenaran Kristen yang benar. Makanya seharusnya kita Kristen belajar sederhana, berkat-berkat Tuhan yang banyak untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk menampilkan hal-hal benda-benda. Ayolah, fokus kita kekekalan. Tahu nggak mobil saya pariton berapa? Nggak tahu saya. 6 miliar. Ya Tuhan. Mobil 6 miliar, 2 bangkunya, cuma 2. Bodoh, hanya 2. Kan terlalu boros 6 miliar untuk 2. Kira-kira kalau kalian makan di restoran 6 miliar, bisa nggak 2 orang habisin? Kalau kau punya 6 miliar, beli kendaraan, beli bus 3. Banyak bangkunya, supaya banyak dipakai orang. 6 miliar untuk 2 orang, boros sekali loh. Kalian diam ini nyambung gak sih? Karena fokus kalian yang dapat binasa semua. Lihat ayat 51 dan seterusnya. Saya ulangi ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Ayat nomor 3. Karena yang dapat binasa ini lanjut harus. Kata keterangannya harus. Artinya itu menentukan. Saya ulangi. Semua orang Kristen harus jadi pendeta enggak? Karena enggak itu tidak menentukan. Semua orang Kristen sakitnya harus sembuh enggak? Enggak, karena itu enggak menentukan. Semua orang percaya harus ke Israel enggak? Enggak, sampai mati kalian pun enggak ke Israel, enggak ada masalah. Itu bukan Holy Land. Itu History Land. Tanah sejarah. Jangan kalian bilang itu Holy Land. Kalian adopsi dari agama sebelah. Tanah suci. Itu enggak tanah suci. Tanah sejarah. Saya mungkin sekitar 42 kali ke Israel sambil ngajar. Dan saya peringatkan kalau orang ikut belajar di sana. Saya bilang di Yerusalem Yerusalem Timur. Handphone apa benda-benda taruh di ransel dan dibawa di ransel di depan. Karena di Yerusalem Timur, copetnya lebih cepat dari Tanah Abang. Kalau copetnya lebih cepat, masa kalian bilang itu Holy Land? Halo, jangan korban iklan. Kalau kalian nggak ke Israel, kalian nggak dapat urapan. Ini kan penipu-penipu. Kalau kalian bisa jalan-jalan ke Amerika, kalian punya duit jalan-jalan ke Eropa, masa sih nggak tertarik ke Israel?
Tapi kalau nggak ada, nggak usah doa puasa untuk Israel. Doa puasa yang berbohong jangan berbohong lagi. Yang berzina jangan berzina lagi. Yang homoseks lesbian jangan ulangi. Itu doa puasa kita. Tuh nggak ada amin. Tepuk tangan. Ayolah. Fokus kita yang nggak dapat binasa. Ulangi. 1, 2, ya. Karena itu harus. Lihat. Karena yang dapat binasa ini dari daging dan darah. Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Bukan daging dan darah ini harus memakai jam tangan yang mahal. Enggak, itu harus. Kok yang enggak harus kau buat harus? Yang harus kau buat enggak harus. Yang harus itu yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yaitu karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Hanya kasih yang kekal. Semua khotbah, semua bahasa roh, semua nubuat, kalau nggak ada kasih nggak ada gunanya. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 2. Ini menentukan 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama baca. Karena kasih yang kekal itu harus kita kenakan. 1, 2, ya. Sekalipun aku. Dan. Lanjut. Gak ada gunanya. Makanya Bapak Ibu. Dengan segala dinamika rumah tangga, dengan segala konflik dan pencak silatnya, jangan kau korbankan kasih. Sekalipun istri kalian cerewet sampai mati, jangan korbankan kasih. Gara-gara kelakuan istrimu, gara-gara pencak silat suamimu, kau cerai. Kau jual kasih, mental Yudas kau jual Yesus. Makanya dalam perkawinan jangan dikurangi oleh masalah, jangan dikurangi oleh zaman. Apa yang dipersatukan oleh Allah, lanjut. Tidak boleh ceraikan manusia. Catat baik-baik. Sekarang banyak pendeta-pendeta mulai khotbahnya ngawur. Cerai itu dikasih Allah. Terus boleh menikah lagi. Sesat kalian. Jangan kurangi nilai kekekalan firman gara-gara masalah. Firman Tuhan tetap up to date kapanpun. Makanya dia sifatnya kekal. Terbalik pun bumi ini jangan cerai. Kecuali kematian. Kok gak lu sambut amin? Kayaknya lu niat buka cabang. Itu yang saya bilang. Kemungkinan bapak-bapak. Kemungkinan bapak-bapak. Dengar. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Kemungkinan ibu-ibu istri saya lebih cerewet dari Anda. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya berbobot membatalkan firman Tuhan. Hai suami kasih istri. Mana bisa cerewet istri saya membatalkan firman. Hebat sekali istri saya. Nanti Tuhan kenalan sama istri saya. Siapa sih istri lu hebat sekali. Gara-gara cerewetnya lu gak tunduk sama saya. Gak bisa. Biarpun istri kecerewet sampai mati tetap saya kasih dia. So sweet. Biar pendek bisa narsis loh. Kristen gagal fokus. Suami lu ganteng, setia enggak? Ganteng bukan nilai. Makanya ada ibu-ibu pendeta ngobrol sama istri saya. Saya dengan suaminya lebih kurang 8 meter, 10 meter dekat mereka. Istrinya ngomong, Bu Riton lihat suami kita. Kenapa? Siapa yang lebih ganteng? Langsung saya bilang, ya suami lu lah lebih ganteng. Orang buta pun tahu. Jangan gitu ketawa kalian. Ada unsur penistaan itu. Suaminya tingginya 187. Saya 2 meter kurang banyak. Suami lu lebih ganteng, senyum dia. Kan suamiku lebih ganteng. Tapi dengan tenang istri saya bilang apa? Mana suami kita lebih setia? Langsung nangis dia. Karena istri saya punya suami setia sekali. Depan Anda orangnya. Ketawa lu jangan ngelawan gitu dong.
Ganteng bukan nilai. Setia nilai. Halo, survei membuktikan lebih menderita orang menikah dengan orang ganteng dengan orang cantik daripada orang sederhana. Survei membuktikan orang ganteng cantik gampang nyeleweng. Orang jelek sulit nyeleweng. Udah nyodor-nyodorkan pada jauh semua. Diberkatilah kau yang jelek itu. Yang jelek aja boleh ketawa. Ayo ketawa nih. Tumben jujur loh. Halo, ganteng cantik itu out, luar. Bukan inner. Setia itu inner. Nggak rela lu bilang amin. Nggak rela lu. Belum bertobat lu kayaknya. Makanya ini yang kita perjuangkan. Yang nggak dapat binasa. Apa yang nggak dapat binasa? Kasih. Apa itu kasih? Buka 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Ini yang nggak dapat binasa. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ini yang kekal. Bisa khotbah, bisa nggak kekal. Bahasa roh bisa nggak kekal. Tapi ini enggak. Lanjut ayat 5. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lanjut. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kau pemarah, bertobatlah. Biarpun kau bisa khotbah, bisa kau penyembahan, bisa bahasa roh. Kalau pemarah, masih kebinasaan menanti Anda. Enggak semua orang Kristen bisa khotbah. Enggak semua orang Kristen bisa bahasa roh. Enggak semua orang Kristen sekolah teologi. Enggak semua orang Kristen bisa bernubuat. Tapi semua orang Kristen harus enggak boleh pemarah. Supaya waras Kristen Anda. Yang pemarah lihat saya. Nah gitu dong. Bertobat loh. Ayolah. Saya lebih suka anak saya enggak pemarah daripada anak saya bisa khotbah. Karena khotbah itu enggak ukuran prestis bagi Tuhan. Kalau enggak pemarah itu prestis. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Saya sedih ada orang Kristen membela Israel dalam peperangan ke Iran. Salah Anda. Ngawur Anda. Ada pendeta bilang, puji Tuhan, Pak Ridwan, Israel mengebom Iran, banyak yang mati. Kok puji Tuhan? Loh Pak Ridwan banyak yang mati. Mati kemana mereka? Ya ke neraka dong. Tahu nggak kau? Hanya iblis yang suka cita orang ke neraka. Lu sekarang kulihat suka cita. Berarti kau kerasukan iblis. Ke neraka dong. Senang dia orang ke neraka. Pak Yesus datang ke dunia supaya satu pun nggak binasa. Siapa mendukung Israel dalam peperangan dengan Iran? Lu masih belum kenal Yesus. Dalam perjanjian lama, dia umat yang dikasih. Tapi berikutnya enggak. Sama. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Mana lebih dikasih, Israel atau Arab? Sama. Hamas atau Israel? Sama. Ayo dong. Jangan Anda tidak move on. Maka doa saya, Tuhan, orang Israel, orang Iran, orang Amerika kalau perang, sebelum mereka meninggal, tolong mereka bertobat percaya Yesus supaya nggak binasa. Siapa mereka? Sampai saya tanya dia, kalau orang Israel ada mati nggak? Ada Pak Ridwan. Mati kemana? Ke surga. Siapa bilang? Ke neraka juga. Karena rata orang Israel sampai detik ini nggak percaya Yesus. 99% mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Malah bukan hanya nabi. Penjahat dianggap mereka Yesus. Penghujat Allah. Makanya sampai detik ini mereka mendukung penyaliban. Jangan kejebak. Jangan pernah mendukung peperangan. Karena apapun alasan, Tuhan berkata jangan membunuh. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab yang benar. Makanya jangan terjebak. Karena fokus kita kekekalan. Bukan kesementaraan. Harus. Yang harus itu bukan bisa khotbah. Yang harus itu bukan selalu sakit sembuh. Yang harus itu mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang tidak dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54 sampai 56. Kritisi, fokus, jangan gagal fokus. Dan ayat lanjut 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu kasih, sabar,
murah hati, tidak sombong, itu yang nggak dapat mati. Dan yang dapat mati ini, tubuh darah yang dapat binasa ini, mengenakan tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Apa itu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Lanjut ayat 55. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah, catat baik, genaplah. Arti genaplah, kejadian Yesus menang atas maut harus kita genapi dalam diri kita. Supaya jangan kemenangan Yesus atas maut hanya sekedar masa lalu. Benar, Yesus bangkit. Masalahnya, kita bangkit gak? Kalau kita berfokus kepada yang dapat binasa, mobil bagus, jam tangan bagus, handphone bagus, muka cantik, itu Anda gak bisa mengalahkan maut. Tetapi kalau kita mengenakan yang tidak dapat binasa, maka apa yang dilakukan Yesus itu akan terjadi, kita genapi. Ketika kita mati, maut gak bisa menahan kita. Tetapi sebelum mati, kenakan yang gak dapat binasa. Saya ulangi, apa itu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini dia. Ini yang harus kita kejar, bukan yang lain. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Lanjut ayat 23. Itu kutub dengan kata apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hanya orang yang punya buah roh. Gak ada hukum yang menentang, termasuk penghakiman gak bisa menentang kita. Karena itu yang bersifat kekal. Karena orang yang punya buah roh itu yang tidak binasa. Orang yang punya buah roh gak takut masa penghakiman. Kalau Kristen berfokus hanya sekedar khotbah, mujizat-mujizat, tapi buah roh gak ada, binasalah kalian. Di mana buah roh? Kasih, sukacita. Ini penting. Kasih itu tak berkesudahan. Di mana kasih itu? Ketika kita jadi pelaku firman. Bagian-bagian terakhir. Yuk kita lihat ayat 57-58. Supaya ini tidak sekedar teori, tapi kita harus laksanakan. Karena apa? Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sudah membuktikan dia menang. Dia mau kita menang. Kalau kita terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita taati dia. Kalau kita taati terus menerus, terjadi buah roh. Hanya buah roh yang bisa menghadapi kebinasaan. Di luar itu binasa. Maka harus praktek ayat 58. Apa ayat 58? Karena itu, artinya ayat ini kesimpulan dari di atas kesimpulan. Ayat 50 sampai seterusnya kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi ayat 58 kesimpulan dari antara kesimpulan. Supaya kita mengerti ayat-ayat ini, maka kita implementasikan caranya apa? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Berikutnya, jangan goyah. Yuk kita buka Matius 7 ayat 24 operator. Matius 7 ayat 24. Kristen dibagi dua. Yang goyah dengan gak goyah. Yang gak goyah. Matius 7 ayat 24. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Lanjut. Itu kokoh. Gak goyah. Lain dengan ayat 26. Sama-sama baca ayat 26. 1, 2, ya. Tetapi. Dan. Gereja di mana saja. Kristen di mana saja dibagi dua. Bukan Protestan Katolik. Bukan. Itu bukan perbedaan signifikan. Bukan Protestan dengan karismatik. Bukan. Bukan gereja tepuk tangan. Gak tepuk tangan. Bukan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan. Melakukan atau tidak. Nanti Anda pulang ini dibagi dua juga. Ada pulang melakukan, ada yang gak melakukan. Itu pilihan. Kalau gak melakukan itu bicara seketika, instan. Kalau melakukan itu proses. Makanya Tuhan gak perlu tahunan, cukup seketika membuat Lazarus bangkit.
Tetapi untuk jadi pelaku firman, itu nggak bisa seketika. Membangun rumah di atas batu, itu proses yang panjang. Mendirikan rumah di atas pasir, gampang, tinggal tanjak-tanjak. Makanya yang nggak goyah itu mendirikan di atas batu. Itu pelaku firman. Lihat kembali Matius 7 ayat 25. Lihat ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi nggak goyah. Ayat 27. Lihat ayat 27. Ayat 27 operator. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, rubuh. Jadi jangan sesat. Masalah orang benar dengan orang gak benar sama. Sesat kalau yang wajar. Orang benar gak mungkin sakit kanker. Itu sesat. Mungkin aja sakit kanker. Orang benar itu gak mungkin kena COVID-19. Itu penipu. Orang benar pun bisa kena COVID-19. Tapi responnya dia roboh atau enggak? Kalau kita sakit kanker, opname rumah sakit Darmais di Jakarta, sempat-sempat kita ceritakan kepada orang siapa Yesus. Karena sakit kanker gak meroboh kita. Masalah orang benar dengan orang gak benar sama. Jawab Bapak Ibu, di luar Kristen ada gak istrinya cerewet? Jawab dong, di luar Kristen ada gak istrinya cerewet? Di Kristen ada gak istrinya cerewet? Ada, lagi lihat saya dia, ada. Sekarang lu tumbang atau gak tumbang? Kalau bahan bakar naik, Pertamax naik, berlaku untuk semua orang gak? Berlaku, lu jangan aneh-aneh. Lu datang ke pom bensin, mas, Pertamax naik ya? Naik Pak. Oh saya orang benar, gak boleh naik. Ya lihatin Anda 20 detik aja. Maaf Pak, Bapak bukan orang benar, Bapak orang gila. Kalau gak percaya praktekin, jangan aneh-aneh pengajaran lo. Masalah orang benar dengan orang gak benar sama. Ulangi, 1, 2, iya. Masalah orang benar dengan orang gak benar sama. Yang beda apa? Lu tumbang atau enggak? Makanya kembali kita ayat terakhir, ayat 58. Apa kata Alkitab supaya kita jangan salah? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah. Hanya satu membuat kita teguh dan goyah, pelaku firman. Karena itu mendirikan di atas batu. Itu enggak instan, enggak seketika, proses. Maka kalimat berikutnya apa? Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Kalau Tuhan perintahkan kita lakukan, itu pekerjaan Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Itu saya kasih, saya giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya khotbah di sini, seminggu sebelum khotbah di sini, saya diundang di Singapura. Saya bandingkan, persembahan di Singapura itu lebih gede daripada di sini. Saya nginap di hotel di Singapura itu selalu bagus, dan saya seringkali dapat tiket Singapore Airlines Business Class. Saya batalin di sini, saya khotbah di sana. Jawab, saya khotbah di sana melayani Tuhan atau melayani perut? Belum tentu khotbah itu giat dalam pekerjaan Tuhan, belum tentu. Kalau ada jemaat saya orang kaya, sakit, saya doakan. Orang miskin jemaat saya enggak mendoakan. Itu bukan melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan itu. Pelaku firman itu identik melayani pekerjaan Tuhan. Ulangi 1, 2, iya. Pelaku firman itu identik giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan heran. Bagian terakhir. Apa akibatnya? Lihat ayat selanjutnya. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dialah pelaku firman. Kalau kita melakukan firman, itu banyak nggak cocok dengan kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mana cocok? Paling cocok balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Itu kan cocok. Makanya kalau taat dalam Tuhan, kalimat terakhir. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam menyatu dengan Tuhan, dalam hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus, ada unsur jerih, itu bahasa aslinya. Kalimat ini kurang pas. Ada unsur jerih yang membuat kita bisa payah. Tapi sekalipun gunung gak berpindah, tetap taat. Sekalipun masalah tetap ada, tetap kasih perkawinanmu. Tuhan Yesus juga menghadapi itu. Ada unsur jerih dan payah. Yaitu dia doa Getsemane. Kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi rasa jerih dan payah, rasa keputusasaan menghadapi suami.
rasa keputusasaan menghadapi istri, ipar, menantu, mertua. Tetap kita jangan goyah, jangan korbankan ketaatan. Supaya nilainya apa? Tidak sia-sia. Pulanglah dari tempat ini. Kristen itu fokusnya kegagalan. Yang gak dapat binasa. Yaitu menjadi pelaku-pelaku firman sampai mati. Sakit sembuh, puji Tuhan. Gak sembuh, puji Tuhan. Istrimu gak cerewet lagi, puji Tuhan. Tetap cerewet, puji Tuhan. Suamimu sengak lagunya, puji Tuhan. Gak sengak juga, puji Tuhan. Karena kita tidak boleh korbankan kita. Sekalipun kita lembah kekelaman. Sekalipun musim kita susah, menderita, kaya atau miskin. Tetap kita taat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bangkit berdiri. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan.